Sungguhlah elok rembulan malam, sekali memandang hati tersentuh. Ibu awali dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, sekarang kita bertemu kembali bersama Ibu Suci pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap suatu objek, fenomena, atau peristiwa. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menggambarkan fakta-fakta dari objek yang diamati secara sistematis dan objektif. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi deskripsi detail tentang objek yang diamati, termasuk karakteristik, perilaku, dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Artinya, penulis menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa melibatkan opini pribadi. Yang kedua, disusun secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan objek observasi, dilanjutkan dengan metode observasi, hasil observasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan formal dan ilmiah untuk menjaga kredibilitas atau dapat dipercaya informasi yang disampaikan. Yang keempat, dilengkapi dengan data-data pendukung seperti tabel, grafik, atau gambar untuk memperkuat hasil observasi. Yang kelima, harus akurat dan lengkap agar pembaca dapat memahami dan memverifikasi atau pemeriksaan informasi yang disampaikan dengan mudah. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi informasi umum tentang objek yang diamati. Informasi ini mencakup penjelasan singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam laporan, termasuk definisi atau pengenalan singkat objek observasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini, objek yang diamati dijelaskan secara lebih rinci. Deskripsi ini bisa meliputi berbagai aspek atau bagian dari objek tersebut. Setiap aspek atau bagian dijelaskan secara terpisah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail. Misalnya, jika objek observasi adalah seekor hewan, maka bagian ini bisa mencakup deskripsi mengenai habitat, makanan, perilaku, dan ciri fisiknya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Manfaat ini bisa bersifat praktis, ekonomis, ekologis, atau sosial, tergantung pada jenis objek yang diamati. Yang keempat, penutup. Bagian penutup biasanya berisi kesimpulan dari hasil observasi. Kesimpulan ini merangkum poin-poin penting yang telah dijelaskan sebelumnya dan memberikan pandangan akhir mengenai objek observasi. Selanjutnya, unsur atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan objektif sangat penting untuk menyampaikan informasi secara faktual tanpa adanya opini pribadi. Yang kedua, menggunakan istilah teknis atau khusus yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang ketiga, kalimat yang digunakan biasanya berbentuk kalimat deskriptif dan kalimat pasif untuk menjelaskan kondisi atau ciri-ciri objek secara rinci. Yang keempat, penggunaan kata kerja material atau tindakan yang sering muncul
untuk menggambarkan proses atau aktivitas yang diamati. Yang kelima, kohesi dan koherensi dalam penyusunan paragraf sangat diperhatikan agar informasi yang disajikan mudah dipahami pembaca. Burung nuri terbang tinggi, hinggap sebentar mencari makan. Tuntutlah ilmu hingga tinggi untuk bekal di masa depan. Sungguhlah enak biji selasi bila dibuat jadi minuman. Ibu ucapkan terima kasih, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.